Update nggak pertemuan yang kemarin Bu Anam bahas SDLC itu apa? Bentar, bentar, bentar. A few moments later. Lipstikmu. Oh iya, lupa. Jadi gini loh, SDLC itu proses pembuatan software yang lebih baik dan berkualitas. Makanya kalau gurunya nerangin itu didengerin, jangan main listrik mulu. Ya kan lupa. Mas mau nanya, kalau software yang baik itu gimana ya? Nah, ini loh, jadi software yang baik itu yang bermanfaat bagi user, pengemudi, dan developer. Selain itu, software yang baik itu biasanya juga dari desainnya itu bagus, bisa dirawat dan diupdate. Jadi gitu ya. Wow. Kalau gitu, jenis-jenisnya itu apa aja ya, Bel? Kalau setahuku ya, jenis-jenisnya itu ada banyak. Tapi yang paling sering digunakan perusahaan itu waterfall, agile, sama prototype. Itu sih setahuku. Terus kalau yang mudah digunakan atau umum digunakan itu apa? Yang sering digunakan itu ya waterfall. Kamu bisa nggak ngejelasin waterfall itu kayak gimana? Waterfall itu ada beberapa jenis komponen seperti Komponen waterfall terdiri dari satu requirement analysis, di mana sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Yang kedua yakni sistem dan software design. Pada tahap ini, perancangan desain bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Tahap ini juga akan membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Yang ketiga yakni development. Pada tahapan ini, programmer akan mengimplementasikan dari desain ke kode yang nantinya akan dipublish ke App Store atau Play Store. Yang keempat yakni testing. Setelah seluruh unit atau modul yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi, selanjutnya diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, akan dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Yang kelima, maintenance. Pada tahap terakhir dalam metode waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan yang memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Nah, untuk jenis kelebihan dan kekurangan kita kan sudah tahu. Kira-kira nih ya, untuk di lingkungan industri itu pakai yang mana ya dari kita? Ya, ini juga. Aku kurang paham sih, soalnya aku nggak begitu paham soalnya pakai yang mana kalau di bidang industri itu, jadi nggak bisa jelasin. Kita punya teman kan yang kerja di industri, ya kan? Ya ada. Nah itu coba kita cari solusi. Ya siapa namanya? Iya, Itan. Ya, Itan. Oh, jadi kalian bingung kalau di bidang industri itu menggunakan SDLC yang mana? Nah, jadi di bidang industri itu ada beberapa jenis industri yang memang mengkombinasikan antara beberapa jenis SDLC atau mengkustomisasi SDLC, sehingga lahirlah yang dinamakan customized SDLC. Nah, kenapa sih SDLC itu perlu dimodifikasi? Karena supaya cocok dengan habit atau lingkungan yang ada di perusahaan.